Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Haryanto Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Teknik Riset Operasional. Oke, langsung saja untuk nomor 1-nya. Nah, pada nomor 1 ini kita disuruh menentukan solusi optimal dari persamaan berikut ini dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 200x1 tambah 190 x2 dengan batasannya atau kendala, yaitu yang pertama ada 2x1 tambah 2x2 kurang lebih sama dengan 160. Yang B ada x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 120. Yang C ada 4x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 280. Langkah pertama yaitu mengubah ke model simplex, yaitu dengan persamaan ini diubah menjadi persamaan simplex. Itu dengan cara Z sama dengan 200, contohnya Z sama dengan 200 x1 tambah 190 x2 menjadi Z dikurang 200 x1 dikurang 190 x2 dikurang 0s1 dikurangin 0s2 dikurangin 0s3 sama dengan 0. Lalu dengan persamaan kendalanya itu diubah menjadi yang dari 2x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 160 menjadi 2x1 tambah 2x2 tambah s1 tambah 0s2 tambah 0s3 sama dengan 160. Pada kendalanya ini pada S1, S2, S3 nya itu sama aja kayak metrik gitu. Jadi ini S1 0 0s di 0, ini S1 dengan 1 jadi 0 S3 jadi sama dengan 1 0 0 0 1 0 jadi 0 0 1. Dan diubah menjadi seperti ini. Lalu setelah diubah menjadi persamaan simplex, lalu diubah lagi menjadi tabel simplex. Yaitu memasukkan yang Z, baris Z ini jadi min 200, masukin ke X ini, kolom X jadi min 200, min 190 masukin ke 190, nolnya jadi 0 semua di sini nih, kan 0 semua. Lalu yang kendalanya itu 2x di x1, 2x2 di x2 baris S1 dan S1 0s2 0s3 dengan 160, yaitu 1 0 0 sama dengan 160. Ini NK nya, nilai kolom. Jadi sebenarnya ini tuh matriks. Jadi 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Lalu setelah dimasukkan ke ini, persamaan ini dimasukkan ke tabelnya. Lalu kita cari kolom kuncinya, kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Yaitu dengan cara untuk kolom kunci, cari di kolom tabel ini yang bilangannya
negatifnya paling besar. Nah, di antara bilangan-bilangan ini angka-angkanya min 200 lah yang paling besar. Jadi pada X1 ini adalah kolom kuncinya. Lalu untuk mencari baris kuncinya, yaitu NK ini dibagi kolom kuncinya ini. Jadinya 0 dibagi min 200 kan 0. 160 dibagi 2 itu jadi 80. 120 dibagi 1 itu 120, dan 280 dibagi 70 itu 280 dibagi 4 itu kan 70. Jadi di nilai NK ini yang paling baris kunci ini yang dicari adalah nilai positif paling kecil. Nah, di dalam nilai ini kan sudah dibagi ini yang tadi. Nah, dapatilah 280 bagi 4 ini 70, jadi nilai yang terkecilnya ada di sini. Jadi baris S3 ini adalah baris kuncinya. Bagaimana dengan angka kuncinya? Jadi angka kunci ini adalah persilangan dari kolom kunci dan juga baris kuncinya, yaitu 4. Selanjutnya kita mencari baris baru, yaitu dengan cara pertama kita cari baris kuncinya dulu. Baris kunci ini mengubah nilai-nilai pada baris kuncinya, yaitu baris kunci ini diubah dibagi angka kuncinya, yaitu 4 dibagi 4, 2 dibagi 4, 0 dibagi 4, 0 dibagi 4, 1 dibagi 4, dan 280 dibagi 4. Lalu hasilnya menjadi ini. Lalu setelah itu kita cari baris barunya, yaitu dengan cara baris lama, yaitu kita cari Z dulu. Contoh kita contohkan Z itu min 200, baris lama dikurangin koefisien kolom ini, kolom kunci dikali dengan baris kunci yang sudah kita ubah tadi. Dikali dengan ini. Jadi contohnya min 200 dikurangin dengan min 200. Ini baris lama. Oke, kita cari aja dulu. 90 terus 0 0 0 0. Nah, ini baris lamanya, baris lama sama. Nah, kita kurangin dengan yang ini, yaitu nilai baru pada baris kuncinya, yaitu 1. Selanjutnya ada 1/2, yaitu 0,5. Selanjutnya ada 0, 0, 1/4,
di 0, 0, 1/4 itu 0,25, lalu NK-nya yaitu 75. Nah, mencari ini bagaimana? Nah, nilai baris baru ini dikali dengan koefisien kolomnya, yaitu dikali min 200. Jadi baris baru dikurangin dengan baris yang barunya ini, nilai baru pada baris kuncinya, lalu dikali dengan min 200. Nah, contohnya 200 dikurangin 1 dikali min 200, yaitu hasilnya 0. Lalu 190 dikurangin 0,5 lalu dikali min 200, hasilnya 90. Hasilnya min 90. Lalu 0 dikurangin 0 dikali min 200, hasilnya 0. Lalu 0 dikurangin 0 dikali min 200, hasilnya 0. Lalu 0 dikurangin 0,25 dikali min 200, itu hasilnya 50. Lalu nilai indeksnya kita hitung juga, jadi 0 dikurangin 75 dikali min 200, jadinya 14.000. Nah, angka ini kita masukkan tabel baru lagi, yaitu 0 sama min 90, 0, 0, 50, 14.000. Dan selanjutnya juga sama aja, baris lama yaitu yang ini dikurangin koefisien kolom kunci. Jadi ini koefisien kolom punya, koefisien kolom kunci ini, baris ini jadinya baris lama dikurangin baris kolom kuncinya, lalu dikali dengan nilai baru pada baris kuncinya, yaitu ini. Nah, pada baris kedua sama aja juga, yaitu baris lama yang ini dikurangin 2, yaitu koefisien kolom kunci, lalu dikali dengan nilai baru baris kuncinya, lalu didapatkan hasilnya lah segini, yang ini. Baris 3 juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya, tapi ini belum selesai, masih ada selanjutnya, yaitu sama seperti tadi. Nilai-nilai ini kita copy paste ke sini. Selanjutnya kita cari kolom kuncinya sama nilai min yang terbesarnya pada kolom ini, yaitu min 90. Ini kolom kuncinya
Lalu pada cari barisnya sama, yaitu NK-nya ini dibagi dengan kolom kuncinya, yaitu 14.000 ini dikali min 90, yaitu mendapatkan 15.800. Lalu 20 dibagi 10, 20 dibagi 1 jadinya kan 20. 50 dibagi 1/2, 1/2 yaitu 33,333. Lalu 70 dibagi 1/2 jadi 35. Dari baris-baris nilai ini, kolom nilai ini yang paling kecil jika dibagi yaitu 20. 20 bagi 1 tetap 20. Maka barisnya ketemu yaitu pada baris S1. Lalu mencari angka kuncinya, yaitu persilangan antara kolom kunci dan baris kuncinya, yaitu 1. Nah, selanjutnya untuk mengubah nilai baris kuncinya menjadi nilai baru, yaitu nilai baru baris kunci ini dibagi dengan angka kuncinya ini, yaitu 0 dibagi 1, 0, 1 dibagi 1. Selanjutnya untuk nomor 2, yaitu soal cerita. Itu sebuah pabrik komputer membuat produk Android dan chat untuk dipasarkan dengan masing-masing harga, yaitu 200 dan 190. Jadi langsung kita tuliskan jadi 200A, yaitu 200 untuk Android dan 190 untuk chat. C ini chat. Masing-masing produk harus melewati 3 tahap pembuatan, yaitu pemrograman, PRG, sistem S, dan tes implementasi TI. Android membutuhkan 2 jam, PRG 1 jam pada sistem, 1 jam pada sistem, dan 4 jam pada TI. 4 jam pada TI. Sedangkan chat membutuhkan waktu 2 jam. Yang ini 2 jam pemrograman, 2 jam pada sistem, dan 2 jam lagi pada TI-nya. Masing-masing bagian dibatasi jam kerjanya. Pemrograman yaitu 160 jam, ini 160 jam. Sistem 120 jam, dan TI-nya yaitu 280 jam. Nih, kita buat persamaannya seperti ini dari soal cerita ini. Lalu kita buatkan tabelnya. A untuk Android dan C untuk chat. Setelah dibuat tabelnya, kita cari XY-nya. Bagaimana caranya? Yaitu untuk mencari X-nya, yaitu 2 dikali X dan 2X 2Y sama dengan 160. Dimisalkan jadinya tuh seperti ini. 2X tambah 2Y sama dengan 160.
Jadi untuk mencari X-nya 2x ditambah 2 dalam kurung Y-nya kita jadi 0 sama dengan 160. Kan kalau 2 dikali 0 itu 0. Jadi sisa 2x sama dengan 160. Yaitu jadi X-nya itu 80. Nah, ditulislah 80 di sini. Lalu bagaimana dengan Y-nya? Nah, jadi X-nya itu 80,0 Y. 80x, 0 Y. Ini itu sama dengan 80x 0 Y. Bagaimana dengan Y nya? Cari Y nya itu sama aja sebenarnya, cuman dibalik aja, jadinya 2x tambah 2y 160. Nah, tetapi yang kita nolin yaitu yang X nya, yaitu 2x. Nah, ini tuh Y. Jadi X nya hilang, tinggal 2y sama dengan 160. Nah, Y nya yaitu 160 dibagi 2, jadinya Y nya 80. Nah, dituliskan di sini yaitu dibalik, jadi X nya 0, Y nya 80. Jadinya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya sama aja seperti itu juga. Y nya dinolin, X nya dinolin, seperti itu. Maka akan dapatkan grafik seperti ini. Grafik ini dibuat di insert chart ini, atau bisa juga lewat Microsoft Excel. Microsoft Excel ini dibuatkan dulu tabelnya, diisi, lalu insert, scatter, lalu pilih ini. Setelah dibuat grafiknya akan ditemukan daerah yang diarsir, yaitu pada titik 0, 0, titik 0, 60, titik XY yaitu tidak diketahui ini, dan titik 4 yaitu XY juga belum diketahui, dan titik 5 yaitu 70, 0, 70. Cara mencari titiknya yaitu dengan cara menggunakan eliminasi. Pada titik 3 ini yaitu dimisalkan 2A ini kita eliminasi salah satunya, yaitu 2A tambah 2C sama dengan 160, dieliminasi dengan A tambah 2C sama dengan 120. Nah, ini udah sama nih nilainya, jadi tidak perlu disamain lagi, langsung dikurangin saja, yaitu tersisa A sama dengan 40. Nah, bagaimana dengan C nya? Jadi untuk mencari C, 2A tambah C sama dengan 160. 2 dikali A yaitu A nya 40, jadi 40 tambah 2C dengan 160. Ini 2 kali 40, 80 tambah 2C sama 160. Lalu 2C ini, 80 ini dipindahkan ke sini, jadi dikurang 160 dikurangin 80 jadi 80. 2C
80 dan C sama dengan 40. Nah, untuk titik 4-nya ini kita juga sama cari, yaitu 2AC yaitu persamaan yang A sama persamaan yang C-nya. 2A tambah 2C sama dengan 160. 4A tambah 2C sama dengan 280. Ini udah ada yang sama, jadi langsung dikurang aja tanpa perlu dikali-kali lagi. Itu sisa min 2A sama dengan min 200. Kalau ketemu hasilnya yang A sama dengan 60. Jadi min 120 dibagi min 200 min 2 jadinya 60. Bagaimana dengan C-nya, yaitu 2A tambah 2C sama dengan 160. 2A yaitu 2 kali 60 tambah 2C sama dengan 160. Nah, 120 tambah 2C sama dengan 160. Jadi 2C ini sama dengan 40, yaitu 160 dikurangin 120 sama dengan 40 kan. Nah, 40 ini dibagi dengan 2. Jadi ketemu hasilnya 4. C ini sama dengan 20. Jadi A ini adalah X dan C adalah Y. Maka ketemu X-nya pada titik 3, X-nya 40, Y-nya 40 pada titik 4. Nah, untuk nomor 3-nya itu mencari soal kasus 2, tentukan persamaan dualnya, tentukan analisis sensitivitasnya dari hasil simplex nomor 2. Nah, karena waktunya tidak cukup, maka untuk pembahasannya nanti saja. Bisa dilihat ini jawaban-jawabannya. Bisa di pause dulu. Nah, maka hasilnya yang darinya 15.800 menjadi 15.900 dan 15.800. Ini 15.000-nya ini belum dimurni labanya, laba murni belum tambah-tambahan. Nah, 15.990 ini adalah jika waktu produksinya ditambah menjadi 1 jam, menjadi keuntungan jadi 15.990. Dan yang 15.880 adalah jika kapasitas mesinnya ditambah, nah, maka keuntungannya 15.880. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.